Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan anggota kelompok kami, yang pertama ada Haslina Asyikin, yang kedua Rismawati Putri, yang ketiga Tutut Hanifah, dan yang terakhir Yoga Ilham Suseto. Kali ini kita akan membahas permainan tradisional, yaitu egrang batok kelapa. KD yang didapat pada pembelajaran kelas 3 kali ini yaitu mengetahui konsep gerak dasar lokomotor sesuai dengan dimensi anggota tubuh yang digunakan, arah, ruang, gerak, hubungan, dan usaha dalam berbagai bentuk permainan sederhana atau tradisional. Yang kedua, mempraktikkan aktivitas pengembangan kebugaran jasmani untuk melatih keseimbangan dan kecepatan tubuh melalui permainan sederhana atau tradisional. Indikatornya yaitu yang pertama, mempraktekkan gerak lokomotor dengan tepat, yang kedua, melakukan gerakan berpindah secara seimbang dan cepat, yang ketiga, menunjukkan dan mengidentifikasi perolehan benda yang didapat berdasarkan ukuran, bentuk, warna benda, dan lainnya dengan tepat. Alat dan ukuran lapangan. Alat yang digunakan dalam permainan egrang batok kelapa yang pertama yaitu egrang batok kelapa, ditambah tali, benda-benda di sekitar seperti buku, penghapus, papan tulis, bola kasti, bola pingpong, dan lain-lain. Ukuran lapangan permainan egrang batok kelapa yaitu seukuran dengan lapangan gobak sodor. Komponen kebugaran. Yang pertama ada keseimbangan. Komponen kebugaran keseimbangan pada permainan ini yaitu pada saat menggunakan egrang batok kelapa. Peserta didik dituntut untuk memiliki keseimbangan yang baik agar tidak mudah terjatuh pada saat menggunakannya egrang batok kelapa. Yang kedua yaitu kekuatan. Kekuatan pada permainan ini yaitu pada kekuatan tangan dan kaki. Kekuatan pada tangan yaitu pada saat memegang tali yang menghubungkan dengan batok kelapa, di mana digunakan untuk membantu kaki menggerakkan batok kelapa. Kemudian kekuatan kaki yaitu kaki harus kuat untuk menggapit tali pada batok kelapa agar tidak terpeleset. Yang terakhir yaitu kelincahan. Kelincahan dalam permainan ini yaitu pada saat peserta didik mampu untuk melewati tim penjaga. Mereka harus memiliki kelincahan, apalagi mereka juga menggunakan batok kelapa. Peraturan permainan. Yang pertama, permainan dibagi menjadi 2 tim, yaitu tim jaga dan tim serang. Masing-masing tim terdiri dari 5 orang. Yang kedua, ukuran lapangan disesuaikan dengan jumlah pemain. Untuk permainan ini menggunakan ukuran lapangan gobak sodor yang terbagi menjadi 6 kotak. Yang ketiga, kedua tim, baik tim penjaga maupun penyerang, dalam permainan ini diharuskan menggunakan egrang batok kelapa. Yang keempat, egrang batok kelapa harus selalu digunakan setelah start hingga finish. Apabila egrang tersebut terlepas, maka pemain tersebut dinyatakan gugur. Yang kelima, tim penyerang harus dapat melewati setiap garis yang telah dijaga oleh pemain tim penjaga. Apabila dapat melewati hingga penjaga terakhir atau bagian belakang, pemain harus membawa salah satu benda yang terdapat di sana. Yang keenam, apabila pemain telah sampai pada garis awal atau finish, pemain langsung menghitung, menyebutkan, dan mendeskripsikan benda tersebut. Apabila pemain salah dalam mengidentifikasi benda yang dibawanya, maka tim penjaga berganti menjadi tim penyerang. Yang ketujuh, ketika start pada awal permainan dapat dilakukan dengan 2 pemain yang masuk. Untuk selanjutnya, pemain bisa meneruskan jalannya dengan tetap menghindar dari jangkauan tim penjaga. Yang kedelapan, pemain selanjutnya dapat menunggu untuk bermain hingga pemain sebelumnya sampai ke garis awal. Yang kesembilan, karena menggunakan egrang batok sebagai alat, maka tim penjaga diberikan kemudahan ketika akan menyentuh pemain penyerang, yaitu dapat menggunakan seluruh bagian tubuh. Yang ke-10, tim penjaga menempatkan pemain pada setiap garis.
Yang ke-11, tim yang menang adalah tim yang mampu untuk mengumpulkan benda lebih banyak dan mendeskripsikan benda secara tepat. Berikut video animasi permainan egrang batok. Cara bermain yang pertama, seluruh tim menggunakan egrang batok kelapa saat bermain. Yang kedua, permainan dimulai saat pemain dari tim penyerang memasuki lapangan permainan. Yang ketiga, pada awal permainan diperbolehkan 2 pemain yang masuk. Selanjutnya, pemain yang masuk harus tetap berjalan menggunakan egrang batok kelapa dan berusaha untuk melewati pemain penjaga tanpa tersentuh. Yang keempat, ketika pemain sudah sampai pada bagian belakang lapangan permainan, mereka diharuskan mengambil salah satu benda untuk kemudian dibawa sampai garis awal. Yang terakhir, apabila pemain sudah kembali ke garis awal tanpa tersentuh oleh pemain penjaga, pemain penyerang lain bisa menyusul untuk masuk ke dalam lapangan permainan dengan menggunakan egrang batok kelapa, dan seterusnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kelompok kami bisa menghibur teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.